Video ini merupakan video pengenalan dasar cara riset keyword. Jadi di video ini mungkin rekan-rekan nggak bakal menemukan apa teknik-teknik cara mencari keyword dengan menggunakan Search Console, menggunakan Keyword Planner atau Ahref atau sejenisnya ya. Tapi di sini kita masih bicara soal konsep dasarnya dulu. Kenapa saya harus bukan harus. Kenapa saya mengenakan dulu konsep dasarnya? Karena ini bisa jadi panduan awal untuk memahami gimana alur riset keyword yang sesuai dengan masing-masing nantinya. Kira-kira begitu kalau menurut saya sih ya. Oke, kita langsung saja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keyword atau kata kunci itu? Jadi keyword atau kata kunci itu istilah untuk kata atau frase tertentu yang digunakan oleh orang-orang saat melakukan pencarian di search engine. Jadi kalau misalkan Anda mencari satu barang, misalkan mencari microwave, kebetulan istri saya baru nyari microwave, nyari microwave, kemudian mengetikkan di Google misalkan microwave Electrolux atau microwave Samsung atau apalah. Nah, si kata atau frase microwave Electrolux, kemudian microwave Samsung atau LG itu ya, itulah yang disebut dengan keyword atau kata kunci. Nah, setiap dari kata kunci ini seringkali dicari oleh banyak orang gitu kan. Jadi banyak orang-orang yang menggunakan kata kunci yang sama dalam melakukan pencarian di search engine ini. Oleh karena itu, setiap keyword atau kata kunci biasanya memiliki data atau data jumlah pencarian atau volume pencarian per bulan biasanya. Jadi ada misalkan kata kunci tempat wisata di Bandung, misalkan memiliki jumlah pencarian sekitar taruhlah 20.000 pencarian per bulan. Jadi dalam satu bulan berarti ada sekitar kurang lebih 20.000 orang yang mengetikkan frase tempat wisata di Bandung di Google atau di mesin pencari lainnya. Kemudian misalkan keyword misalkan Xiaomi Redmi memiliki pencarian misalkan 25.000 visitor per bulan. Berarti dalam satu bulan ada sekitar kurang lebih 25.000 orang yang mengetikkan kata kunci Xiaomi Redmi di mesin pencari. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebagai kuncinya adalah setiap keyword biasanya memiliki data volume pencarian. Tapi tidak semua keyword itu muncul datanya gitu kan. Jadi masih ada keyword yang saat kita cek di tools tertentu datanya 0 gitu. Tapi saat kita garap ternyata ada visitornya. Nah, nanti itu akan dibahas di prakteknya nanti aja ya. Selanjutnya setiap keyword memiliki tingkat persaingan berbeda ya. Misalkan saja keyword hotel ya, yang gampang ya, hotel. Misalkan keyword hotel di Bandung gitu kan. Saat kita melakukan pencarian dengan frase keyword hotel di Bandung, yang muncul itu adalah semacam Agoda, Booking.com, kemudian pergi-pergi.com atau Traveloka yang gitu-gitu ya. Jadi website-website yang besar yang sudah mempunyai otoritas yang tinggi gitu kan. Maka kalau misalkan kita membuat artikel hotel di Bandung, kemungkinan besarnya kita ya terbilang kecil kalau untuk masuk ke halaman pertama, karena kita harus berhadapan dengan pemain-pemain besar seperti Traveloka, Booking.com dan lain-lain gitu kan di halaman pertama. Beda misalkan kalau Anda bikin keyword bikin artikel dan keyword yang berbeda, misalkan yang lebih spesifik ya, misalkan hotel short time di Bandung gitu. Nah, itu mungkin bakal mendapatkan hasil pencarian yang jauh berbeda dibanding hotel di Bandung tadi. Mungkin yang muncul itu berupa blog atau forum atau apalah gitu kan, karena itu lebih spesifik lagi gitu kan. Nah,
dari dua cara ini, dari dua keyword ini, hotel di Bandung dan hotel showtime di Bandung, kita bisa melihat bahwa persaingan hotel showtime di Bandung itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan hotel di Bandung. Kenapa demikian? Karena keyword hotel di Bandung memiliki diisi dengan pemain-pemain yang sudah besar, dengan website yang sudah besar, sedangkan hotel showtime di Bandung itu isinya masih pemain-pemain kecil ya, blog-blog kecil atau forum atau yang masih website lain yang masih bisa kita kejar. Selanjutnya, nah kemudian setiap keyword bisa dikelompokkan dalam kategori tertentu. Jadi tergantung dari niatan hati si pencari yang melakukan pencarian di mesin pencari ini. Misalkan Anda niatnya cuma mencari informasi informasi doang gitu kan, misalkan cara memasang dasi atau misalkan tempat wisata di Jogja itu kan bentuknya informasi ya. Niatnya Anda cuma mencari informasi terus membaca-baca kemudian oh ya udah gitu. Beda dengan misalkan Anda berniat untuk membeli rumah misalkan rumah di bawah 500 juta di Bandung kota, itu udah spesifik banget. Anda niatnya itu udah mencari rumah dan udah berniat untuk membeli rumah. Nah, nanti dalam proses riset keyword kita akan mengelompokkan keyword-keyword tersebut berdasarkan kategori-kategori tersebut. Jadi dalam prosesnya penggarapannya nanti akan lebih mudah dan lebih terstruktur. Kira-kira itu. Kemudian tujuan riset keyword. Yang pertama itu mengetahui kata kunci apa saja yang berhubungan dengan bisnis atau topik dari blog Anda gitu kan. Kalau dalam bisnis misalkan Anda buka jasa arsitek di Bandung gitu kan. Kira-kira keyword apa aja sih yang berhubungan dengan jasa arsitek di Bandung yang bisa mendatangkan visitor ke website Anda? Misalkan jasa arsitek di Bandung murah, atau jasa arsitek di Dago Bandung, jasa arsitek profesional di Bandung atau apalah keywordnya gitu ya. Nah dengan riset keyword ini kita bisa mengumpulkan semua keyword yang potensial tersebut dan bisa memprioritaskannya mana yang mau digarap. Kemudian selanjutnya dengan riset keyword juga kita bisa mengetahui keyword yang potensial untuk mendatangkan visitor atau calon klien atau calon pembeli gitu kan ke website Anda. Kalau misalkan ini kayaknya mungkin lebih cocok untuk Anda yang mau buka jasa atau jualan tertentu gitu ya. Misalkan saja Anda kembali yang tadi jasa arsitek yang tadi ya, contoh jasa arsitek. Misalkan dengan setelah melakukan riset keyword Anda menemukan satu keyword yang spesifik banget dan seperti misalkan jasa arsitek di Dago Bandung gitu kan. Ini berarti ada orang yang mencari jasa arsitek yang udah tempatnya ada di Dago gitu kan. Dan kebetulan tempat Anda di Dago. Nah, Anda bisa optimasi artikelnya dengan membuat spesifik artikel tentang jasa arsitek di Dago, kemudian optimasi sampai menjadi halaman pertama, dan si visitor yang mencari keyword tersebut akan menemukan website Anda dengan lebih mudah. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya itu dengan riset keyword kita bisa mengetahui jumlah perkiraan visitor yang mencari keyword tertentu. Seperti yang tadi saya bilang tadi. Misalkan saja tempat wisata di Bandung, jumlah visitornya berdasarkan data dari tools yang digunakan untuk riset itu sekitar 20.000 visitor per bulan. Atau jasa arsitek Bandung itu misalkan sekitar 1.500 per bulan. Nah, dari mengetahui jumlah visitor tersebut, kita bisa memperkirakan kira-kira berapa nih visitor yang potensial untuk bisa datang ke website kita. Cuma masalahnya itu angka itu perkiraan dan itu tidak mungkin semuanya datang ke website Anda gitu. Jadi misalkan saja jasa arsitek Bandung misalkan jumlah pencariannya 1.500 visitor per bulan. Kemudian
Anda ranking pertama keyword tersebut. Nah, bisa jadi dalam prakteknya ternyata cuma sekitar 500 visitor per bulan yang datang ke website Anda. Kenapa demikian? Karena ada faktor-faktor lain. Misalkan di halaman websitenya muncul Google Map atau kemudian image pack gitu kan, gambar-gambar atau iklan yang berjejer, sehingga saat Anda merajai keyword tersebut ada di halaman pertama dan ranking pertama, tetap ada di bagian bawah dari halaman pertama tersebut, Google tersebut. Itu juga bisa jadi faktor lainnya. Tapi bukan berarti bakal seperti itu ya. Bisa jadi malah visitornya malah lebih besar gitu kan. Perkiraan misalkan jasa arsitek Bandung 1.500 visitor per bulan, tapi dalam kenyataannya mungkin bisa jadi Anda mendaftarkan visitor sekitar 5.000 visitor per bulan. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena Anda tidak hanya merajai atau meranking jasa arsitek Bandung, tapi keyword-keyword lainnya yang sejenis. Misalkan tempat arsitek Bandung, jasa arsitek di Bandung, Bandung arsitek atau sejenisnya lah ya, variasi-variasi dari keyword tersebut Anda ranking juga, sehingga secara otomatis visitor yang datang juga bakal lebih besar. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan riset keyword juga kita bisa melihat persaingan yang ada di mesin pencari atas keyword tertentu, seperti tadi yang saya bilang di awal ya. Jadi kita bisa memperkirakan keyword apa yang persaingannya mudah, keyword apa yang persaingannya sulit, kemudian mana yang harus kita garap terlebih dahulu. Dengan demikian kita bisa menghemat resource dan lebih mengoptimalkannya ke keyword yang lebih menguntungkan nantinya. Nah, kemudian dengan riset keyword juga kita bisa menyusun prioritas untuk optimasi. Jadi misalkan Anda sudah melakukan riset keyword, sudah mendapatkan susunan keyword yang potensialnya, kemudian kita bisa pilih mana nih yang lebih mudah untuk digarap, mana yang lebih mudah untuk di ranking, mana yang lebih optimal atau menguntungkan nantinya gitu kan. Nah, resource yang kita punya, modal yang kita punya bisa dioptimalkan ke keyword tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang bahas jenis keyword berdasarkan search intent. Nah, apa yang dimaksud dengan search intent ini atau user search intent? Itu bisa diartikan sebagai alasan seseorang untuk melakukan pencarian di Google atau di mesin pencari lainnya semacam Bing atau Yandex yang lain. Jadi apa sih niatannya itu? Misalkan Anda googling dengan kata kunci wisata Bandung, niatan Anda itu kan berarti mencari tempat wisata di Bandung gitu kan. Beda dengan Anda googling hotel murah di Lembang. Itu niatan Anda itu bukan cuma mencari hotel murah di Lembang, tapi berniat untuk menginap di Lembang dan mencari hotel yang sesuai dengan budget Anda. Atau misalkan keyword lainnya, misalkan saja power bank terbaik. Anda berniat untuk membeli power bank, tapi belum tahu kira-kira merek apa yang paling bagus. Kemudian Anda mencari misalkan dengan kata kunci tadi, power bank terbaik. Nah, itu yang disebut dengan user search intent. Kira-kira secara garis besarnya seperti itu. Lalu apa saja gitu kan pengelompokannya? Yang pertama, pengelompokan keyword berdasarkan search intent itu navigational keyword. Itu secara garis besarnya adalah keyword yang digunakan oleh orang untuk masuk ke website tertentu. Jadi si orang tersebut malas ngetik URL atau alamat websitenya secara lengkap, jadi dia mengetikkannya saja di Google ya. Misalkan mau buka klik BCA, tapi malas ngetik klik bca.com, jadi dia klik aja klik BCA, enter di Google, masuk ke halaman Google, kemudian klik website klik BCA. Atau misalkan web WA atau web WhatsApp gitu kan. Dia mencari web WhatsApp gitu kan.
bukan mencari informasi tentang web WhatsApp, tapi dia mau masuk ke WhatsApp web, kan malas ngetik, ya ketiklah web WhatsApp, kemudian klik ke web WhatsApp, ke link web WhatsApp. Atau misalkan Tribun Jabar, ya orang yang mengetik Tribun Jabar, dia mau masuk ke Tribun Jabar gitu kan, ke website Tribun Jabar, cuman malas ketik alamat lengkapnya, jadi dia ketik Tribun Jabar, kemudian masuk ke website Tribun Jabar. Nah, ini yang dikategorikan sebagai navigational keyword. Nah, gimana untuk blogger? Navigational keyword itu kalau menurut saya itu bisa kita simpan sebagai prioritas terakhir lah ya. Jadi soalnya orang yang menggunakan keyword ini bukan mau masuk ke website kita, tapi mau masuk ke website yang navigational keyword tadi. Jadi rasanya kurang optimal lah. Tapi bukan berarti website ini tidak berguna. Kita bisa manfaatkan nanti ya. Kita bisa manfaatkan keyword navigasional ini untuk semacam trik tertentu lah. Terus yang kedua, informational keyword itu kata kunci yang bersifat informasi saja, misalkan cara pasang dasi, kemudian resep kue kering, tempat wisata di Bandung, dan lain sebagainya. Ini orang yang mencari keyword-keyword ini dia mencari informasi saja, tidak ada niatan lain biasanya. Commercial investigation keyword ini sebetulnya rancu ya, kadang ada yang mengkelompokkan ke sini, kadang ada yang langsung ke ke commercial keyword, nggak masalah lah. Nah, untuk yang ini, kategori ini biasanya lebih mengacu kepada keyword-keyword yang udah cenderung untuk membeli suatu barang atau produk atau jasa tertentu, tapi masih pilih-pilih gitu ya, masih belum nemu yang pas. Misalkan saja Anda mencari mau beli power bank, tapi kan nggak ngerti apa merek yang bagus, kemudian apa jenis yang bagus, jenis power bank apa aja gitu. Maka Anda googling dengan keyword power bank terbaik. Kemudian misalkan Anda punya budget 5 juta pengen beli HP baru, Anda googling dengan HP 5 jutaan terbaik. Atau misalkan mau nginep di Semarang tapi belum tahu hotelnya di mana, Anda ketik hotel di Semarang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi belum ada pilihan, tapi udah niatan mau beli. Nah, beda dengan buying keyword, itu biasanya lebih mengacu pada orang yang emang udah fix mau beli, tinggal nyari tempatnya. Misalkan saja mau beli Xiaomi Pocophone gitu kan, tapi pengen dapat diskon, maka dia googling kan diskon Xiaomi Pocophone gitu kan. Atau misalkan seperti tadi mau butuh arsitek di Bandung gitu kan, dia googling yang jasa arsitek Bandung, tinggal pilih. Kemudian rental motor di Jogja, dia mau ngerental motor di Jogja, udah jelas banget gitu kan. Jadi dia googling yang kata kunci tersebut, kemudian masuk ke website rental motor tadi. Nah, untuk blogger, mana yang harus kita mana yang idealnya kita ambil gitu, si website si keyword-keyword ini, itu tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan Anda tujuannya itu mendatangkan visitor sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, biasanya informational keyword yang dikejar. Itu biasanya lebih cocok untuk teman-teman yang monetize blognya dengan display ads gitu kan, semacam AdSense atau MDID atau yang lain-lain lah. Kemudian untuk komersial keyword dan buying keyword itu lebih cocok untuk rekan-rekan yang menjual atau affiliate kan, dari barang atau jasa tersebut. Tapi untuk commercial investigation kadang masih bisa dikejar oleh teman-teman yang teman-teman yang monetize dengan blog dengan AdSense atau sejenisnya. Cuman mungkin persaingannya jadi overlap ya. Jadi persaingannya Anda bersaing dengan blog AdSense juga dan bersaing dengan orang yang mau jualan juga. Jadi itu tergantung masing-masing nantinya. Nah, untuk buying keyword itu jelas ya, itu lebih potensial atau lebih menguntungkan jika dikejar oleh rekan-rekan yang berjualan baik jasa atau barang. Oke, kira-kira seperti itu untuk penjelasan dasar dari keyword.
sebetulnya ini saya hanya menjelaskan lagi dari apa yang saya tulis di blog saya aja ya. Jadi kalau misalkan mau lihat versi tulisannya bisa lihat langsung ke blog saya di irfantaufik.me di artikel cara riset keyword. Untuk selanjutnya kita mulai masuk ke teknis cara riset keyword menggunakan tools lain di video selanjutnya. Terima kasih.